Daripada ngobrol sendirian, mending ngobrol bareng kita di podcast Nongki, ngobrol asik kekinian. Perkenalkan, nama aku Mutia. Ya, aku bakal jadi host di podcast kali ini dalam rangka Hari Guru dan juga untuk menyambut Hari Disabilitas Internasional. Kita kedatangan nih tamu yang sangat-sangat spesial dan pastinya kita akan ngobrol seru sih. Yaitu bersama founder dari Saraswati Learning Center. Di samping saya sudah hadir Miss Rishma. Beliau merupakan founder sekaligus juga pengajar dari Saraswati Learning Center. Hai Miss. Halo Ibu Mutia. Selamat datang Miss di IndiHome Batavia Studio. Terima kasih banyak Bu Mutia. Terima kasih ya Miss sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di podcast kita ini. Terima kasih juga udah mengundang saya. Oke, selanjutnya nih Miss, aku sebenarnya udah penasaran banget sih Miss mengenai Saraswati Learning Center ini. Karena memang yang aku lihat nih ya dari website SLC ini bahwa kok SLC ini merupakan non-profit organization ya Miss? Iya, Wah, benar sekali. Aku juga pengen tahu nih Miss, apa sih sebenarnya SLC ini Miss dan sejarah didirikannya tuh gimana? Saraswati Learning Center memang benar tadi seperti Mutia sudah ceritakan, memang yayasan yang non-profit dan itu didirikan karena anak saya sebetulnya, yang anak kedua saya, Cheryl, dia terdiagnosa dengan kondisi Down syndrome, yaitu di kromosom nomor 21 mempunyai ekstra kromosom. Jadi mestinya 2, tapi ini ada 3, jadi ada ekstra. Maka dari itu saya bilang dia segitu ekstra spesial, ya, very special. Jadi di mana dia memang menginspirasikan saya untuk mendirikan Saraswati Learning Center. Nah, kok bisa ya anak bisa menginspirasikan saya? Karena saat saya memang memberikan jiwa ya kepada anak saya, ataupun nafas itu kepada anak saya ngelihat bahwa dia yang memberikan saya peringatan ataupun mengingatkan saya setiap harinya bahwa harus terima kasih kepada apa adanya di kita semua manusia ini. Kadang-kadang kita tidak berterima kasih, kita bilang oke, kita pengen ini, kita pengen itu ya, tapi apa yang kita ada kita tidak menghargai. Dan sebelum saya melahirkan anak saya, kita semua ibu mempunyai harapan bahwa anak-anak kami akan sempurna, hidup kami akan sempurna. Tapi realitasnya di mana saat anak kita tidak sempurna di mata kita, tapi sempurna di mata Tuhan, itu memecahkan hati kita. Dan dia mengingatkan saya setiap hari bahwa dia itu sempurna dari semua segi. Dan dengan inspirasi ini, saya percaya bahwa kami semua mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tentu saja kita juga mempunyai tantangan. Tetapi saat kami memang merangkul kemampuan dan keterbatasan kami bisa menjadi individu yang luar biasa. Benar-benar ini ya Miss, deep banget Miss. Karena Very memang deep. Wah, aku juga ngerasa kayak kalau jadi ibu gitu ya, terus punya anak yang memang punya keterbatasan dan spesial banget nih, jadi kayak berbeda dari yang lain dan kita juga harus benar-benar ikhlas kan Miss ya, harus benar-benar sadar kayak oke, ini berbeda dari yang lain dan kita juga harus menjalani dengan baik. Benar. Wah, Miss hebat banget sih. Anak saya sih yang luar biasa, anak-anak kami yang luar biasa. Dan ibunya juga sangat hebat Miss. Terima kasih. Aku pengen ngebangun awareness nih Miss bagi masyarakat Indonesia kan. Apalagi masyarakat Indonesia juga sebenarnya belum terlalu aware mengenai anak-anak difabel ini kan Miss. Benar. Sebenarnya apa sih Miss arti dari difabel itu Miss? Sebetulnya lebih terkenal ya dengan kata disabilitas. Karena memang we are prone to say that we all have disability.
Tapi sebetulnya kalau kita ngelihat ya, we are all differently able, Miss. Karena kita semua seperti tadi yang saya sudah ceritakan, kita semua mempunyai kemampuan, tapi kita juga mempunyai keterbatasan. Sama juga dengan semua anak-anak kita. Bedanya adalah mereka diberikan diagnosa, bukan label. Jadi bukan label yang ada di baju atau ini H&M atau ini Zara, bukan. Tetapi mereka diberikan diagnosa, yaitu mereka mempunyai kondisi ASD, Autism Spectrum Disorder, atau mempunyai kondisi Down Syndrome, ataupun mempunyai kondisi ADHD. Tetapi mereka nggak beda dari kita sebetulnya. Kami juga mempunyai kondisi, yaitu anxiety, depression, ataupun feeling lonely, ya, or mood swing saat dapat PMS ya. Benar. Jadi ya kita semua mempunyai kondisi juga. Jadi intinya gak beda banyak kok, gak beda banyak. Benar. Tapi memang ada kata-katanya, yaitu disabilitas, karena mempunyai kondisi medical yang berbeda. Tapi sebetulnya kita semua tuh differently able, yaitu difabel. Seperti itu ya Miss ya. Benar, Bu Mutia. Dan aku juga pengen tahu sih Miss, sebenarnya ada nggak sih Miss kategori-kategori dari anak-anak difabel itu? Karena kita lihat di masyarakat kan banyak ya Miss. Benar. Kayak misalkan nggak cuma dari fisik, ada yang dari mental dan lain-lain. Aku pengen tahu apakah ada kategorinya Miss gitu. Ya, so basically there's a huge range of category. If we talk about, ada yang mentally challenged, ada yang intellectually challenged, ada juga yang visually challenged. Jadi yang kita bilang tunanetra, tunadaksa, yang dan juga tunagrahita. Jadi ini semua apa ya sebetulnya ya, kata-katanya sangat luas nih ya. Nah, so actually if we think about it, we can play a game. Jadi we are made out of all the senses ya. Kita mempunyai semua panca indera, dan kita juga mempunyai semua otot-otot kami ini. Dan tentunya kami juga mempunyai we have a brain that bisa memproses informasi ini ya. Nah, jadi actually it's very simple. Untuk anak autism ya, untuk anak autism mereka punya tantangan dengan memproses dengan tekstur. Jadi apapun yang menggunakan panca indera seperti penglihatan ataupun auditori ataupun sentuhan dan tekstur yang dipakai di tubuh. Jadi these are condition like autism spectrum disorder. Okay, and also we have, jadi apa yang mereka sentuh belum tentu otaknya memproses informasi ini dengan tepat. Contoh, kita sentuh mikrofon ini, oke, rasanya lembut, tetapi belum tentu apa yang disentuh akan dikirim ke otak, dan otak akan memproses informasi ini. Bisa jadi otak memprosesnya dengan, oh ini kasar banget ya. So that's one type. Another type can be yang ada low vision. Jadi mereka bertantangan dengan melihat huruf ya, mau itu ukuran kecil, besar. Mereka bertantangan. Ada juga yang kita bilang benar-benar tunanetra, jadi tidak bisa melihat. So that's using the sight, right? Ini juga panca indera. Sama juga kita ada yang who have hearing loss. Mereka sulit mendengar ya, ataupun mereka tidak bisa mendengar sama sekali. Ada juga yang intellectually they cannot process information that fast, tapi belum tentu mereka tidak bisa memproses. Jadi kita untuk belajar matematika kadang-kadang butuh 2-3 kali pengulangan sampai kita bisa memahaminya. Untuk anak-anak yang tunagrahita, mereka butuh kira-kira 5, 6, bisa jadi sampai 10 kali pengulangan supaya mereka bisa memahami konsepnya. Tapi keindahannya adalah bukannya mereka tidak bisa, ya, mereka bisa. Mereka bisa sekali. Kita harus mengetahui kemampuannya ada di mana. Contoh, yang punya kendala dengan
penglihatan. Mereka bisa kan meraba, bisa belajar melalui braille, bisa, ataupun mempunyai vision problem. Jadi mereka tidak bisa melihat kalau hurufnya sangat, mereka mempunyai low vision. Jadi hurufnya kita bisa gedekan dan jaraknya bisa didekatkan. Punya kan kemampuannya? Benar. Kayak begitu, semua juga mempunyai kemampuannya. Jadi sebenarnya nggak jauh beda juga sebenarnya ya Miss ya. Cuma mungkin memang caranya berbeda untuk mengajar mereka. Benar. Ya kita biasanya normal nih baca, ya normal aja bisa. Tapi kalau mereka ya entah itu harus di zoom dulu, entah pengulangannya berkali-kali. Jadi memang perlakuannya saja yang berbeda. Tapi sebenarnya mereka punya hak yang sama dan juga punya kemampuan yang sama seperti kita. Benar. Seperti yang tadi saya sudah membilang, kita semua mempunyai kemampuan dan punya tantangan juga. Oleh karena itu, ya kita harus lihat kemampuan kita ada di mana. Belum tentu saya bisa nyanyi di panggung, saya belum tentu bisa melakukan itu. Itu adalah tantangan buat saya. Tapi kemampuan saya adalah untuk mengajar. Benar sekali. Aku jadi makin paham sih sebenarnya Miss. Kayak sebenarnya nggak berbeda dengan kita, cuma caranya aja yang harus dispesialkan gitu kan. Kayak harus lebih sabar gitu mungkin. Bener, butuh waktu yang lebih banyak. Dan materinya harus lebih disesuaikan, lebih kreatif lagi. Tapi sebetulnya kalau dilihat anak-anak zaman sekarang juga, mereka nggak suka yang belajar klasikal. Mereka tidak mau dikondisikan harus duduk di kelas di depan meja dan ada kertas dan bolpen dan dengar ke gurunya. Mereka tidak mau. Mereka merasa jenuh, boring, depresi. Dan saya juga pernah dengar ada banyak lagi kondisi yang keluar dengan anak-anak yang klasikal. Jadi sebetulnya anak-anak kami juga yang tidak mempunyai kondisi medical condition, mereka juga ingin eksplorasi, ingin ada gerakan, ingin bisa sentuh menggunakan panca indera dia, dan juga pengen interaksi juga. Jadi metode belajarnya juga ingin disesuaikan. Benar sih, benar sekali. Karena kita semua mempunyai kemampuan dan tantangan yang berbeda juga. Yang berbeda-beda. Aku makin paham banget sih. Jadi sebenarnya nggak dibedakan juga sama. Kita semua sama gitu. Sama. Dan jangan dibedakan juga sebenarnya. Memang. Dan sebenarnya tadi nih Miss kan ngomong tentang pengajaran ke teman-teman kita yang difabel. Kayak misalkan tadi cara belajarnya harus diulang-ulang dan lain sebagainya. Nah, gimana tuh Miss kalau misalkan berkomunikasi dengan teman-teman difabel kita? Maksudnya gini, misalkan aku baru bertemu dengan teman-teman aku yang difabel ataupun rekan kerja. Nah, karena mungkin aku belum mengerti gimananya, jadi aku pengen ngasih tahu nih ke teman-teman sobat yang lainnya kayak gimana pertama kali kita ngasih respon kepada teman-teman difabel kita yang lebih baik, komunikasi yang baiknya gimana sih Miss? Sebetulnya yang saya ngelihat dari Bu Mutia, inisiatifnya sih sudah ada. Jadi itu yang paling utama, bahwa nggak punya rasa takut. Punya nih inisiatifnya mau maju, ingin bicara, ingin berteman, itu sudah luar biasa. Itu sudah keterampilan komunikasi yang paling atas. Mempunyai motivasi dulu tanpa ada rasa takut. Sudah ingin maju, ingin komunikasi, ingin berteman, itu udah luar biasa. Dan keduanya pastinya adalah apa? Melihat ke tatap mata, seperti apa yang kita lagi lakukan saat ini. Karena saat kami melihat ke tatap mata, kita melihat bahwa we are seeing the person. Kami melihat individu ini, bukan perilakunya, tetapi individu. Dan lebih dari itu, semua gestur yang kami lakukan, yaitu pendekatan ataupun senyuman, itu sudah komunikasi yang luar biasa, yang tidak memerlukan kata-kata juga, karena gestur pun adalah komunikasi. Benar sekali. Apapun yang kita mau
utarakan secara verbal. Kami selalu berpikir 2 kali, 3 kali sebelum kami mau mengucapkan atau kita mau menyampaikan kepada orang tersebut. Sama juga kepada individu difabel, kami juga akan berpikir 2-3 kali sebelum kami menyampaikan pesan itu. Karena kami menghormati individunya seperti kami menghormati individu yang lain. Bedanya apa? Tidak ada. Tidak ada. Keren banget sih, Miss. Tidak ada bedanya. Ya benar. Jadi kita ngasih ini sih ya, aware ke teman-teman kan. Kayak aku jadi sedih gitu. Aduh, aku beneran nangis jadi ya. I know, because you know, kadang-kadang we are made so special, ya, that kami itu selalu berpikir takut salah, takut menyakiti, tetapi individu difabel ini sangat murni. Mereka dikirim dari Tuhan, diberikan kepada kami, orang tua, para guru, untuk mengingatkan kami setiap hari bahwa kami itu sama. Kami sama seperti kalian semua, kebutuhan saya tuh sama. So that's why. Jadi benar-benar karena memang bagi sobat-sobat semua nih yang nonton, kalian harus tahu kalau memang anak-anak difabel itu nggak berbeda dari kalian. Kalau mau berkomunikasi sama mereka juga bisa saja gitu. Ya, Nggak ada yang beda dari kalian sama anak difabel. memang sama saja cara ingin komunikasi dengan saya, dengan ibu, dengan bapak, dengan teman, sama juga. Benar sekali. Terus Miss, aku tahu nih kayak dilihat-lihat dari website kalau Miss tuh udah bangun membangun Saraswati Learning Center ini selama 6 tahun ya, dari 2016. Benar. Nah, tantangan terbesar apa sih Miss? Miss kan juga sebagai pengajar dan juga founder dari SLC ini. Tantangan terbesar untuk mengajar teman-teman difabel kita atau bagaimana Miss? Ya, jadi saya mengajar orang tua, guru, murid, dan saya bisa curhat dikit ya, Bu Tia. Boleh sekali Miss. Semuanya sama saja. Wah, gimana itu Miss? Kayak julid gitu. Sama saja bahwa mereka semua ingin belajar. Itu nomor 1. Nomor 2, mereka semua pengen coba dan takut juga kalau salah. Tapi paling istimewanya adalah, yang paling istimewa buat saya dari mengajar adalah melihat, mendengar apa yang guru, orang tua, siswa saya ingin membilang dan memperlihatkan kepada saya. Saat saya melihat dan saya mendengar isi hati mereka, itu menjadi solusi yang paling luar biasa buat saya. Dan saya menemui caranya untuk bisa mengajar mereka. Tantangannya adalah untuk tetap bisa hadir di momen itu, tidak berpikir untuk masa depan atau oh kenapa ya anak ini begini, kenapa ya anak ini kok jawabannya kayak begini ya, kok nggak bisa ini ya, kok nggak bisa itu ya, ataupun tapi dia kan harus bisa ini karena dia besok harus bisa ke masa depannya harus bisa kerja. Tantangannya adalah selalu hadir di momen tersebut dan fokus memberikan pelajaran yang ada di saat itu, sehingga proses pembelajaran bisa terjadi dan anak ini bisa sukses di hari itu. Jadi pembelajarannya enjoy ya Miss ya? Enjoy. Tidak harus bertarget. Iya, itu yang bertantangan, untuk bisa selalu berjiwa mudah, berjiwa seperti anak-anak.
tetapi tidak berjiwa sebagai ibu guru. Jadi mengerti bagaimana kebutuhan teman-teman anak-anak ini seperti itu ya Miss ya. Benar. Karena pada suatu saat kami juga adalah anak-anak juga. Iya benar sekali. Benar. Dan kami juga tidak mau saat digurui ataupun dibilang harus bisa ini. Ayo 1 tambah 1 berapa? 2. Kayak anak zaman sekarang nggak mau sih. Nggak mau. Maka dari itu nggak mau sama sekali. Jadi benar-benar cara pengajarannya juga harus benar-benar mengerti. Benar. Contoh, kalau saya bilang, Bu Mutia, ini speaker. Ayo Bu Mutia, bicara, bilang ulang, speaker. Gak ada respon nih. Oke, coba Bu Mutia. Ini speaker. Pasti ngomong kan, karena happy. Iya benar. Jadi tertarik. Satu adalah jiwa guru, satu lagi adalah jiwa anak di dalam tubuh guru. Ya benar. Oke, paham. Aku makin paham sih. Saya senang mendengar Ibu Mutia lebih paham. Karena basicnya aku punya temen anak psikologi tuh banyak banget Miss. Jadi kayak pas tahu mereka senang banget ke klinis anak dan sering banget untuk ikut magang-magang mengenai teman-teman difabel, aku jadi makin aware gitu loh. Makanya pas ketemu Omis kayak wah aku sangat interest seperti itu. Iya, benar. Karena memang benar. It's very very true. Dan anak-anak spesial kami, mereka mengajar kami yang tidak ada di buku secara gratis. Benar banget sih. Tidak perlu kuliah, tapi mereka, they are the teacher for us. Gurunya adalah mereka dan kita adalah muridnya. Hebat memang anak-anak ini. Luar biasa. Terus aku mau tahu nih Miss, selama Miss mendirikan SLC ini, apa sih Miss prestasi-prestasi teman-teman di SLC ini Miss? Oh wow, luar biasa banyaknya prestasinya. Mereka main boce, mereka menang boce, menang puisi, menang nari, mereka juga bikin fashion show, mereka punya bazar, mereka bisa menata, bisa menjual, bisa bikin produk, dan punya penghasilan, dan sekarang lagi mulai entrepreneur skills, mereka bisa painting, dan painting itu sudah kejual, dan kejual, dan itu juga untuk memberikan edukasi lagi kepada keluarga yang kurang mampu. Jadi semua dana, semua prestasi, mereka semua anak-anak di SLC dengan tim guru juga kerjasama supaya anak-anak bisa berprestasi dan juga menang kompetisi. Saat mereka menang kompetisinya atau menjual produk, mereka akan membawa hasil itu balik ke SLC dan membiayakan edukasi untuk keluarga yang kurang mampu lagi. Wow, hebat sekali. So it's a beautiful process. Ya. Dan mereka semua yang tadinya awalnya masuk nggak bisa duduk, mereka kebutuhan geraknya sangat tinggi, tidak bisa komunikasi ataupun belum memberikan kontak mata, dan kami bisa melihat dalam waktu 3 bulan saja mereka bisa memberikan kontak mata, dan juga bisa imitasi, bisa inisiasi komunikasi, dan juga bisa duduk mengikuti instruksi, bisa belajar dan yang lain-lainnya. So it's a beautiful process. Satu kunci yang saya belajar adalah we have to trust the process. Kita harus mempercayai proses ini. Ya, dan anak-anak saya selalu setiap hari memberikan saya pelajaran ini. Trust me, I can. Trust me, I can. And every day without fail, mereka memberikan saya. They show me that mereka bisa. Jadi kebalik ya.
Yang gurunya mereka, kitanya yang muridnya. Karena Benar. memang selalu tiap hari memberikan pelajaran bagi kita. Bener banget. Miss hebat sekali ya. Aku udah berapa kali nih ngomong Miss hebat sekali. Anak-anak saya yang luar biasa. Pasti anak-anak Miss juga bangga punya ibu seperti Miss. Selanjutnya nih Miss ya, sistem belajar, kan tadi aku tahu nih bahwa prestasi-prestasi di SLC itu banyak banget kan. Dan aku juga mau tahu dari prestasi-prestasi yang ada, sistem belajar bagaimana sih Miss yang diterapkan maksudnya Miss di SLC ini Miss sampai mereka bisa berprestasi seperti sekarang. Jadi kunci ya, salah satu kunci yang saya berikan adalah sangat penting untuk kami bisa visualize. We have to be able to put words into pictures. Jadi kita harus bisa menceritakan kepada anak-anak dengan gambar. Ya. Kalau hanya kata-kata itu tidak ada simbolnya, nggak ada simboliknya. Jadi susah untuk anak-anak bisa memproses dan keep data ini. Jadi sangat penting untuk kita memberikan visual supaya anak bisa memberikan asosiasi terhadap kata tersebut. Jadi memang harus ada visualnya ya Miss ya. Benar, harus ada visualnya. Saat ada visualnya, itu akan membantu untuk individu difabel bisa mengasosiasikan konsepnya dan juga keep konsepnya dan selanjutnya generalize konsepnya kepada lingkungannya. So visual is the key sih. Visual is the key. That's one tip. Second tip, sangat pentingnya untuk kita bisa break down the task. Jadi contoh, saya mempunyai satu murid. Untuk kita sangat gampang ya, bisa ambil gelas ini dan minum dari cangkir. Tapi saya mempunyai anak ya yang merasa ini tuh sulit banget untuk bisa pegang cangkir ini dan minum. Jadi kita harus bisa memecahkan, oke, apa sih tahapan yang pertama dia harus bisa, yaitu memegang cangkir ini. Kedua apa? Mengarahkan ke mulut. Ketiga baru dia tuang. Jadi kita harus bisa break down the task. Jadi harus bertahapan. Baru anak itu bakal bisa. Jadi bertahap ya Miss ya. Bertahap. Hidup juga bertahap. Benar. Training juga bertahap. Benar. Kalau tidak bertahap kita tidak bisa sampai sini. Benar sekali Miss. Anak-anak kami juga sama. Seperti itu. Benar. Wow. Benar-benar bagus sih Miss ya. Terus ada metode kurikulum tersendiri nggak sih Miss sebenarnya? Benar ada. Jadi kami pakai acuannya dari pemerintah. Oh ada ya? Ada, tetapi selanjutnya kami pecahkan lagi. Jadi kami bikin lebih detail lagi dan karena sudah 6 tahun, jadi kami juga sudah mengetahui apa sih yang bisa buat anak-anak kami dan apa yang tidak bisa. Dan memang uniknya adalah karena anak-anak kami spesial. Jadi mereka kan juga spesialnya, ada yang bisa ini, ada yang tidak bisa ini, mereka bertantangan dengan ini, tapi kemampuannya ada ini. Jadi spektrumnya bukan hanya autism, tapi spektrumnya kan luas. Ya, oleh karena itu kurikulumnya juga luas. Iya benar. Kurikulumnya luas banget. Jadi anak bisa anak bakal bisa identifikasi angka 1 sampai 5 contoh. Yes. Tapi belum tentu identifikasinya dengan menulis. Bisa jadi dia identifikasinya dengan secara verbal. Jadi itu maksud saya, bahwa kurikulumnya kerangkanya ada. Tapi apa yang anak ini bisa melakukan itu dimodif. Jadi sesuai kebutuhan anaknya lagi balik. Sesuai kemampuan anak. Oh iya benar, sesuai kemampuan anaknya berarti Benar. balik lagi. Benar. Kalau dia tidak bisa menulis, dia punya kendala di motorik halusnya. Kenapa dia harus menulis baru dia bisa mengenal angka? Kenapa nggak bicara saja? Oke. Itu kan juga satu metode. Ya benar. Benar. Oke, aku makin paham sih sebenarnya. Wow,
banyak banget ya Miss ya, prestasi-prestasi berarti. Sebenarnya nih Miss, aku sebenarnya udah tahu banget Miss ngelihat dari sosial media SLC, terus juga ngelihat beberapa pembelajaran dari SLC, kayak aku ngelihat yang bagian ini ngasih binatang Miss, ini binatang kayak dari before ke after, kayak wow, berarti proses pembelajarannya seperti itu gitu. Benar. Jadi kami ngedata semuanya sih. Ya, karena semua progres dan proses pembelajaran dari siswa itu semua direkam. Ya, untuk studi kasus. Terprogres juga jadinya. Benar. Oke, Miss. Berarti banyak banget nih sobat-sobat kalau prestasi-prestasi yang ada di teman-teman kita di SLC ini. Nah, IndiHome juga sekarang ingin ikut berkontribusi nih untuk teman-teman difabel. Kita memberikan wadah untuk berkreasi dan juga untuk berkreasi bagi teman-teman difabel, yaitu sekarang saat ini kita sedang ada lomba, yaitu salah satunya ada lomba pidato dan juga ada lomba mewarnai. Jadi buat teman-teman SLC nih Miss, kalau misalkan mau ikut boleh banget, dan buat sobat-sobat yang lainnya boleh banget join. Seperti itu Miss. Terus lanjut lagi nih Miss, ada harapan apa sih Miss? Harapan-harapan dari Miss untuk teman-teman SLC? Harapan saya adalah bisa datang, interaksi dengan anak-anak yang ada di SLC, dan juga bisa interaksi dengan individu difabel yang diketemui sehari-hari, maupun itu di bus Transjakarta, ataupun di mall, ataupun di tempat kerja, di mana saja itu. Punyalah inisiasi tanpa ada rasa takut. Datanglah, berbincanglah, dan lihatlah ke matanya individu tersebut, penuh dengan isi hati Anda, tanpa judgement. Terimalah apa adanya di kita semua manusia, because you know what, we are all one. Kami semua adalah satu. So yeah. Oke. Jadi sobat-sobat tadi dengar kan, kalau misalkan kalian nih bertemu dengan teman-teman difabel, kalian bisa berinteraksi tanpa harus takut, tanpa harus menjudge, karena memang kita dan mereka sama saja, tidak ada yang berbeda. Seperti itu ya Miss ya? Iya. Terus nih Miss, selanjutnya Miss, apa Miss pesan-pesan buat penonton, buat sobat-sobat kita nih? Pesannya adalah Hari Disabilitas Internasional jatuh di tanggal 3 Desember. Itu hanya satu hari. Benar. Dan satu hari itu bisa digunakan untuk berinteraksi, bertemu, berteman, ataupun cari tahu mengenai siapa sih individu difabel, bagaimana sih mereka, supaya awareness-nya yang ada di dalam kami terpenuhi. Hanya itu Miss, ada lagi? Tidak, karena menurut saya kita perlu, we have to make the change. And everybody can be the agent of change as long as they try. Ya benar, kayak emang harus mencoba sih Miss. Benar. Keren banget Miss. Nah, sekarang kita udah tahu kan, banyak banget nih insight-insight yang kita dapet. Kita udah ngobrol banyak banget. Jadi sekarang aku mau bilang makasih banget buat Miss yang udah hadir hari ini, udah memberikan insight dan juga memberikan hikmah-hikmah bagi kita semua kan. Udah, karena kita belum pernah punya tantangan seperti itu, tapi dari cerita Miss jadi wah, apanya tersentuh gitu. Makasih banget Miss sudah mau dateng. Terima kasih juga Bu Mutia. Jadi buat sobat-sobat semua, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita dan juga follow sosial media kita di bawah ini. Jadi bye, sampai jumpa di podcast Noki selanjutnya. Dadah. Terima kasih.